Ya, silakan Mbak Nurul. Cek, cek. Apakah suara saya Ya, terdengar? dengar. Terdengar. Baik, saya izin share screen bentar. Ini sudah kelihatan kan, Mbak? Sudah? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak dan Ibu, nama saya Nur Rusmawati dengan 511.2020.13.065. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil dari proyek saya selama mengikuti kegiatan studi independen di Mitra Skillful. Untuk proyek saya sendiri, proyek kami ya, karena saya itu timnya itu 5 orang. Proyeknya kami namai dengan Careful, yaitu layanan telemedicine kesehatan berbasis website. Nah, untuk overview Skillful sendiri, Impact Paid Teknologi Edukasi itu sebuah perusahaan startup yang menawarkan pembelajaran coding bootcamp kepada peserta secara profesional. Sebagai sebuah perusahaan, Impact Paid memiliki anak perusahaan lain, yaitu Skillful. Skillful sendiri merupakan online platform pendukung yang digunakan dalam pembelajaran coding tanpa harus bertemu atau berhadapan langsung dengan pengajar atau mentor. Untuk visinya yaitu 1 juta digital talent untuk Indonesia. Visi jadi Skillful menghasilkan 1 juta digital talent untuk Indonesia melalui pendidikan vokasi digital. Kemudian untuk misinya yaitu to train, certify, and connect you to job. Dengan proses pembelajaran yang menarik dan efektif, siapapun dapat belajar digital skill, mendapatkan sertifikasi, dan tentunya siap kerja. Nah, kita masuk ke proyek kami, yaitu Careful. Apa itu Careful? Careful adalah platform kesehatan telemedicine yang dapat diakses melalui website, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsultasi secara online dengan dokter. Untuk problemnya sendiri, kami angkat dari 3 permasalahan. Yang pertama yaitu minimnya fasilitas kesehatan berupa edukasi telemedicine yang mampu diakses oleh masyarakat sekaligus. Kemudian yang kedua yaitu penambahan fasilitas konsultasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa perlu datang langsung ke layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu masyarakat membutuhkan fasilitas untuk mengecek apakah berat badannya itu sudah ideal atau belum. Sehingga masyarakat bisa lebih menjaga pola makan demi mendapatkan tubuh yang ideal. Nah, dari permasalahan tersebut, kami melakukan brainstorming sehingga mendapatkan 3 fitur utama dari website kami. Yang pertama yaitu ada konsultasi online dengan dokter, kemudian ada artikel, yang ketiga yaitu BMI kalkulator. Nah, apa sih fitur-fitur kita tadi? Untuk yang pertama, konsultasi online, yaitu proses konsultasi dimulai dari pemilihan kategori dokter, seperti dokter umum, dokter anak, dokter gigi, dan lain-lain. Kemudian pilih dokter yang kita inginkan, lalu atur jadwal untuk buat janji dengan dokter yang dipilih. Untuk fitur yang kedua, yaitu artikel, user dapat membaca beberapa artikel kesehatan yang disediakan dalam website. Yang ketiga, yaitu BMI kalkulator. User dapat mengetahui apakah ia masuk dalam kategori berat badan ideal atau tidak. Untuk target marketnya yaitu pria atau wanita dengan rentang usia 17-50 tahun yang membutuhkan layanan kesehatan online serta memiliki kemampuan dalam mengakses website pada browser, baik pada smartphone, laptop, atau device lainnya. Nah, untuk user flow-nya sendiri itu mengikuti dari ketiga fitur tadi, di mana ada user flow untuk konsultasi, artikel, dan juga PMI kalkulator. Untuk wireframe-nya sendiri di sini ada beberapa, mulai dari detail artikel, halaman artikel, landing page, terus ada kategori dokter, ada jadwal konsultasi, kemudian chat konsultasi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai proyek kami, website kami, di sini bisa langsung ada linknya. Jadi tepatnya di sini. Nah, ini untuk tampilan homepage-nya seperti ini. Ada pelayanan kami, kemudian ada section kayak about us gitu. Kemudian ada artikel kesehatan. Di sini ada CTA artikel lainnya. Kemudian juga ada footer.
Kok nggak muncul deh? Oh iya Bu, bentar. Saya lupa kalau presentasinya tadi di ini saja PPT. Nah, sudah. Apakah sudah muncul, Bu? Ya. Nah, saya ulangi. Untuk websitenya di sini ada Nakber, kemudian ada Selamat Datang di Careful, ada CTA lebih lanjut, ada pelayanan kami. Di sini itu kayak about us, tentang Careful itu sendiri. Kemudian ada artikel kesehatan, ada CTA artikel lainnya, kemudian ada footer. Nah, ada untuk fitur yang pertama yaitu artikel. Di sini terdapat beberapa artikel yang ditampilkan. Misal kita ingin membaca salah satu artikelnya, kita klik saja baca selengkapnya. Di sini terdapat detail dari artikel yang ditampilkan. Di sebelah kanan ada rekomendasi artikel lainnya. Kemudian untuk kalkulator BMI itu untuk mengecek apakah berat badan kita itu sudah ideal atau belum. Misal kita ingin, misal untuk saya sendiri itu berat badannya 50, tinggi badannya 160. Kemudian kita hitung, nah, berat badan normal dengan BMI 19,53. Dan untuk fitur yang utama yaitu fitur konsultasi. Di sini terdapat beberapa kategori dokter. Ada umum, anak, kulit kelamin, dan lain-lain. Di sini sudah terdapat daftar rekomendasi dokternya. Kita tinggal klik saja. Misal ingin memilih dokter siapa. Ada tanggalnya. Kemudian kita pilih metode pembayaran, kemudian buat janji. Sebenarnya pada menu ini, pada halaman ini, jika kita belum memiliki akun, kita nantinya akan diarahkan ke halaman login untuk membuat akun terlebih dahulu. Karena ini sudah login, ini tinggal isi saja, namun bila kita belum login, nah, misal saya isi Nurul, keluhan, saya pusing. Konfirmasi, nah, silakan login terlebih dahulu. Yang akan diarahkan ke halaman login page. Pada halaman login page sendiri itu terdapat pilihan. Oh, maksudnya waktu ini daftar. Nah, ini bila kita ingin mendaftar sebagai pasien atau user. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Pak. Nah, pada ruang konsultasi ini itu bila kita belum memiliki akun akan muncul seperti ini. Ini sudah di online kan belum, Mbak? Atau masih di... Sudah, Pak. Sudah. Ini tuh sudah kami deploy menggunakan ini, pakai Vercel. Alamatnya? Untuk linknya tadi sudah ada. Ini, sebentar ya Pak. Saya ketikkan di message. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin mengecek. Ya, silakan Bu Erna, lanjutkan. Ya, ini sudah bisa jalan ya Mbak Nurul? Alhamdulillah sudah, Bu. Ini tuh sebenarnya kelompok kita kan dari FE semua, karena pada batch ini skillful itu kebanyakan tim FE, jadi tidak semuanya itu dapat BE. Nah, sedangkan kelompok kita itu dibantu sama mentor buat mengurusi BE-nya, terutama di bagian konsultasi. Jadi daftar ini kayak Halo Dokter ya berarti ya? Iya. Nah, kalau seperti ini Bu, kalau misal udah login terus kita udah
buat apa, udah membuat janji dengan dokter itu nanti akan muncul seperti ini, muncul chat dengan dokternya. Cuman karena memang dari BE-nya itu agak-agak susah, terkadang itu tapi buat tampilannya itu seperti ini, kita bisa chatting-an dengan dokter yang sudah kita pesan tadi. Jadi dokter-dokternya tadi sudah komplit, pokoknya mirip kayak Halo Dokter ya? Iya, ini tuh sebenarnya ada 2 sisi, Bu. Ada dari user dan ada dari dokter. Terus tadi kan bisa ada beberapa macam dokter spesialis ya? Ya, sudah ada kategorinya. Ini. Ada kategorinya spesialis anak, spesialis saraf, spesialis jantung, itu macam-macam ya? Umum, Iya. dokter umum, kulit dan kelamin, macam-macam pokoknya sudah komplit. Penyakit dalam, tulang, dan sebagainya. Nah, terus yang tadi loh, yang isinya di kalkulator tadi kok isinya hanya berat badan ya? Nggak ada misalnya kolesterol atau gula atau apa gitu kok nggak ada? Untuk itu kita cuma ini sih, Bu, sebenarnya kan dari challenge, dari tugas yang sebelumnya itu kan pernah disuruh untuk membuat kalkulator BMI. Nah, itu udah ada beberapa ketentuannya. Misal untuk menghitung berat badan ini itu rumusnya gini. Buat apa, menghitung kalkulator BMI-nya itu rumusnya ada sendiri. Kalau seperti itu sepertinya ada di tim lain karena secara di Skillful-nya sendiri itu kan ada challenge. Nah, challenge-nya itu banyak, Bu. Kayak ada dari yang kesehatan, misalnya saya ini mengambilnya itu challenge tema kesehatan. Nah, ada teman saya juga yang mengambil challenge dari Danone. Jadi itu Skillful bekerja sama dengan beberapa mitra lain. Ada Danone, terus ada yang lain. Nah, kalau yang Danone itu ada penjelasan lebih detail lagi. Misal kayak BMI-nya segini, itu nanti rekomendasi makanannya itu apa aja gitu. Jadi kita lebih Ya, maksud saya kita yaitu konsultasi online dengan dokter. Punya anu sendiri ya, kalkulator tadi kan punya fitur sendiri. Ya toh? Punya fitur sendiri. Terus setelah dilihat kok isinya cuma berat badan aja. Misalnya kolesterol itu kan juga ada toh, normal itu kalau wanita dari berapa sampai berapa. Kalau laki-laki berapa sampai berapa. Misalnya kalau lebih, oh ini kolesterolnya tinggi, misalnya gitu. Nah, kolesterol tinggi bisa dicek dari apa, segi makanannya harus bagaimana. Kemudian gula darah. Oh ini gulanya cenderung tinggi, misalnya gitu. Ini ya, mungkin kita kelompok kami yang kurang explore mengenai itu sih, Bu. Misalnya ini eman-eman ada fitur sendiri tapi isinya cuma itu toh. Ya toh? Ya, karena sebenarnya ini tuh fitur tambahan saja, Bu. Dari fitur utama kita. Fitur utamanya yang tadi. Yang konsultasi. Ini fitur tambahan. Ya. Karena kita pekerjaannya itu cuma 3 minggu saja, Bu. Terus tadi kalau yang konsultasi itu seperti apa? Yang konsultasi sama dokter yang harus bayar tadi loh, bisa konsultasi apa saja? Nah, itu kita itu bisa memilihkan, misal kita ingin kategori dokter apa, kayak dokter anak atau umum. Misalnya tulang. Ini tuh sudah terdapat kayak apa, harga buat konsultasinya. Terus bisa konsultasi apa saja di situ? Ya, Misalnya bisa konsultasi mengenai apapun yang misal yang berhubungan sama ini, Bu, apa, kesehatan yang saya kok susah ditekuk misalnya gitu. Bisa. Terus nanti ada apa di situ? Kalau di Halo Dokter itu kan ada gitu ya, oh ini obatnya ini. Nanti obatnya beli di apotek, gitu dan seterusnya toh. Iya, kurang lebihnya sama sih, Bu, karena kita kan
cuma menyediakan fitur chat, misal kayak cuma tanya, "Permisi dok, saya kok ada keluhan ini," terus si dokternya itu nanti tinggal jawab, "Oh, nanti kamu gini ya, untuk obatnya bisa beli di apotek atau apa." Jadi cuma sekedar menyarankan, tidak langsung memberikan rekomendasi gitu. Karena ya mungkin dirasa susah ya Bu, karena kita sendiri dari tim front end tanpa back end juga. Terus satunya lagi fitur apa tadi? Artikel. Ini cuma Artikel itu menampilkan artikel-artikel isinya kesehatan. memang itu ya. Iya. Di homepage juga ada artikelnya, cuma kita tampilkan 3. Di sini juga ada CTA artikel lainnya itu diarahkan ke halaman artikel tadi. Ya, mungkin saya sudah cukup Pak Him. Ya, Berna, terima kasih. Saya cuma tanya yang kalkulator tadi itu ada rumusnya enggak atau ngarang sendiri? Ada Pak, ada di challenge-nya itu ada, cuman saya lupa. Sudah ada ketentuannya. Ya, sudah disediakan. Ada ketentuannya ya. Ya, lebih baik nanti direvisi sedikit di laporan saudara, ditambahkan untuk di kalkulator itu formulanya seperti apa. Oh iya, baik Pak. Ya, oke Mbak Nurul, saya kira cukup untuk ini. Silakan yang kedua, Mas Ryan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Irna dan Pak Heribertus atas waktunya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Rifki ya. Mas Rifki, kamu belum upload laporan juga? Iya Pak, mohon maaf sebentar saya kirim dulu. Ya. Tadi terus di sini sempat. Nanti kamu tampilnya setelah nunggu panggilan ya. Oh, gitu ya Pak. Tidak boleh melihat dulu berarti ya Pak? Tidak boleh. Oh, oke Pak. Baik. Maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, Berna apa Berna? Iya, siapa sekarang Pak? Ryan, Bu. Ryan. Ya. Saya panggilkan. Ya. Oke, Ryan. Suaramu belum muncul. Tes. Kurang dekat ya, Tok ya? Tes. Ya, oke. Ya, silakan kamu presentasi maksimal 10 menit, lalu nanti dilanjutkan tanya jawab. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya. Ya. Sudah terlihat, Bapak? Sudah, silakan. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya dapat berkumpul di pagi hari ini, di Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Dr. Heribertus Sinuan SCOM MCOM selaku dosen pembimbing dan dosen penguji saya. Yang terhormat Ibu Erna Juni Astuti MCOM selaku dosen penguji 2. Terima kasih saya sampaikan kepada para dosen penguji sekalian karena telah meluangkan waktu untuk hadir di sidang MBKM saya pada pagi hari ini. Izinkan saya Ryan Nabil untuk mempresentasikan hasil program MBKM Studi Independen yang saya ikuti di Skillful, yaitu Tech for Impact Front-End Web Development dengan nama proyek yaitu perancangan ulang website ASEAN Youth Forum. Oke, pada presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada penjelasan mitra dan program Skillful, yang kedua ada proyek AIR, dan yang selanjutnya ada latar belakang masalah proyek AIR tersebut, selanjutnya ada fitur dan target pengguna websitenya,
Selanjutnya ada batasan masalah dan tindak lanjut. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah demo website-nya. Website ini tidak terlaksana jika tidak ada kerjasama program antara Kampus Merdeka atau MSIB dengan pihak Skillful. Maka dari itu, program ini adalah kerjasama antara Kampus Merdeka atau MSIB ini bersama mitra yaitu Skillful. Selanjutnya, mitra yang saya dapatkan dalam program ini adalah Skillful, yaitu PT Impact With Teknologi Integrasi yang berpusat atau kantor pusat di Jakarta. Skillful ini adalah sebuah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pelajaran digital skill dengan metode blended learning dalam bentuk online maupun offline. Selanjutnya, apa sih itu Tech for Impact yang saya ikuti dan program front-end web development ini? Program ini adalah pembelajaran pembuatan website secara online bagi mahasiswa atau mahasiswi dengan tujuan untuk memperkenalkan semua tentang dunia website yang sebelumnya mahasiswa sudah tertarik di bidang ini dan sekaligus juga untuk memberikan kesempatan pada mereka untuk dapat lebih tahu tentang dunia kerja di bidang tersebut. Metode pembelajaran dalam program ini adalah ada 3, yaitu mentor-led learning, adalah webinar dan juga mentoring secara pribadi atau mandiri bersama mentor. Selanjutnya ada belajar kelompok dan selanjutnya ada belajar mandiri. Nah, kegiatan utama di Skillful Tech for Impact ini yaitu ada product development, ada intro to coding, web development dasar, web development lanjutan, development group project, front-end development, dan yang terakhir diakhiri dengan pengerjaan final project. Nah, website ini adalah final project yang saya kerjakan bersama tim, yaitu adalah platform media berita yang memfasilitasi pemuda ASEAN agar dapat mengetahui kejadian atau berita dengan beragam topik yang terjadi khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tim dalam DOS atau pengerjaan website ini ada Rebecca Alamsyah sebagai mentor, Ryan saya sendiri sebagai front-end, Ivari dan Steviana sebagai front-end, dan juga Ginanjar dan Anggi sebagai back-end developer-nya. Nah, latar belakang website ini ada 3, yaitu ada kurangnya kesadaran generasi muda di ASEAN mengenai isu penting yang ada, dan juga generasi muda di Asia Tenggara ini sulit mengakses informasi mengenai isu penting seputar negara ASEAN. Yang terakhir ada informasi yang beredar di media sosial itu belum tentu valid. Nah, proses pelaksanaan proyek akhir ini ada 6 langkah. Yang pertama, pembuatan Business Requirement Document atau BRD. Selanjutnya ada pengerjaan user flow website dan wireframe sebelum masuk ke dalam UI design, pembuatan wireframe, setelah itu pembuatan UI design, setelah itu pembuatan slicing website ke dalam website tersebut pembuatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah texting bersama tim dan juga mentor. Fitur yang ada dalam website ini ada 2, yaitu artikel berita dan juga berita dalam bentuk video. Nah, target pengguna untuk website ini khususnya di generasi muda di kawasan Asia Tenggara yang berusia 18 tahun hingga 30 tahun dan mencakup semua gender maupun semua profesi. Nah, batasan masalah di sini untuk websitenya adalah fokus pada pengembangan website artikel berita hanya baca. Yang kedua, tidak mencakup fitur forum berita atau menambah hasil berita. Yang ketiga, ada alat pencarian artikel berita cepat, itu masih dalam tindak lanjut. Yang pertama ada form login, register untuk penambahan berita terbaru dari pengguna, fitur komentar, like, dan share dalam artikel berita, dan yang terakhir adalah menambahkan fitur pencarian berita yang akan dicari pengguna agar lebih mudah pencarian sebuah berita. Selanjutnya adalah demo website. Berikut merupakan halaman awal dari website DOS, yang mana kami menyajikan beberapa berita seputar Asia Tenggara, terdiri dari trending. Ada beberapa kategori yang dapat dipilih oleh pembaca. Kita ada latest post, yang mana merupakan berita terbaru yang telah dipublish oleh tim DOS, mana berita yang kami sajikan merupakan berita seputar Asia Tenggara. Kemudian ini merupakan halaman detail berita yang telah ditulis oleh Indo. Kemudian ada laman video yang ada bentuk selain itu kami juga menyajikan informasi terkait sosialisasi, workshop atau forum yang diselenggarakan oleh negara.
masing-masing yang Suaranya kurang kenceng itu, Mas. merupakan laman pos informasi mengenai apa itu DOS. DOS sendiri memiliki fitur untuk menulis berita, membaca, serta menyajikan berita. Adapun tim kami terdiri dari Gifari, Ryan, serta Esteviana dari front-end, serta Anggi dan Ginanjar dari back-end. Dan pemaparan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan juga Ibu Dewan Penguji. Saya Ryan Sama Nabil dengan NIM A11-2020-H356. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Erna. Mas Ryan, alamat webnya diketikkan di message, Mas. Baik, Bapak. Ya, Mas Rian. Ini kan judulmu itu perancangan ulang website ya. Iya, Berarti sebenarnya sebelumnya sudah ada. sudah ada Ibu. Itu Sudah ada. merupakan challenge dari mitranya gitu. Terus kamu suruh merancang ulang itu maksudnya merenovasi atau membuat baru atau mempertahankan yang sudah lama kemudian kamu sempurnakan atau gimana? Mempertahankan yang baru dan juga menambahkan fitur-fitur gitu Ibu. Sesuai yang diberikan. Yang lama masih tetap ada. Ya. Masih ada yang bisa dipakai gitu. Ya. Terus kamu menambahkan fitur-fitur baru. Ya. Terus? Ya, untuk sesuai challenge yang kayak yang ditulis mitranya itu kayak merancang ulang dari website tersebut, ditambahkan dengan fitur yang tim buat yang berbeda dari website yang tersebut yang telah dipublish tersebut. Artinya website yang kamu rancang itu menjadi semakin lebih baik apa sama apa menjadi lebih jelek? Tujuannya semakin lebih bagus, tapi untuk karena batasan waktu dengan pembahasan dengan mentor, jadi fiturnya dikompakin ke yang difokuskan ke dua fitur tersebut yang saya jelaskan tadi Ibu. Berarti kayak menambah gitu ya? Ya. Ya, ini untuk administratif dulu ya Mas Rian ya? Ya. Untuk daftar isi itu nanti kamu mulai dari awal pertama kali itu apa? Jangan kamu pertama mah daftar gambar, daftar tabel di laporanmu. Ya. Ya, nanti diperbaiki ya. Baik Ibu. Dimulai dari awalnya lah. Awalnya itu apa? Pertama kali halaman judul. Baik. Ya toh? Itu I1. Kemudian halaman apa? Pengesahan. Halaman berapa? I3. Ya toh? Nanti diurutkan begitu. Jangan kamu malah atas sendiri daftar gambar I berapa. Ya toh? Nanti diurutkan dulu terus abstrak halaman berapa. Ya, nanti diperbaiki. Kemudian kata pengantar sudah dicatat belum? Dicatat dulu. Dicatat dulu daftar isi itu diurutkan dari paling atas itu nanti halaman judul. Kemudian halaman judul, terus halaman apa setelah halaman judul itu lembar pengesahan. Ya. Lembar pengesahan terus berikutnya apa? Berikutnya adalah pengesahan program magang, ya toh? Kemudian berikutnya persetujuan pengujian. Ada semua ini sudah urut tapi di daftar isimu tidak ditulis ya. Terus atraksi, terus dan lain-lain. Kemudian di kata pengantar itu setelah Prof Edi itu harusnya Pak Dekan dulu. Dekan baru Kaprodi. Ya, Dekan dulu Pak Abdul Syukur, baru Kaprodi Pak Sri Winarno. Ya, seperti itu.
Kemudian berikutnya ini administratifnya aja. Kalau administratifnya itu ya cuma di halaman daftar isi aja yang kurang sempurna. Tidak salah tapi cuma kurang sempurna. Kemudian kamu satu kelompok itu berapa orang? 5 orang Ibu, 3 front 5 end, orang. Dari mana 2 saja? back end. Itu ada yang dari ITB, ada yang dari UII, dari kampus luar. Kebanyakan luar Jawa Tengah. Luar Jawa Tengah. Iya. Kemudian prodinya sama dengan dirimu atau beda? Kebanyakan beda Ibu, ada yang bahasa Arab, ada yang pendidikan. Kemudian kalau beda itu kalau kamu mengambil seperti ini mereka mengerjakan apa? Mengerjakan sesuai arahan, karena ini kelompok harus mengerjakan sesuai arahan, jadi setiap pengerjaan itu ada detailnya, kayak di monitoring oleh mentor gitu, pakai Excel, jadi setiap hari itu ada mentor yang mengecek setiap harinya Ini apa. kamu mengerjakan ini gitu. Baik, ya Ibu. Terus yang bagianmu yang mana? Bagian saya pembuatan halaman videonya itu Ibu. Halaman video. Baik. Videonya tadi isinya apa toh kok aku suaranya nggak dengar ya Pak Him tadi ya? Videonya ada untuk tujuannya yang sebelum pembuatan itu suatu berita atau webinar yang di-share secara di dalam website tapi melalui link video tersebut. Tapi untuk tidak lanjutnya itu bisa dalam live webinar tersebut Ibu, kayak live webinar tentang berita atau isu atau kegiatan ASEAN di ASEAN gitu. Coba kamu ulangi lagi untuk tampilan dari videonya tadi. Baik. Ini Ibu. Ini terus apa itu isinya? Sebentar Ibu, laptopnya. Sebentar. Oh. Sebentar. Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh tempat tahun dan impor. Selain itu, ini Bu halaman. Sebentar. Maaf Ibu, laptopnya sebentar. Bu, Sebentar Ibu, laptopnya agak lemot. iya, sebentar. Ukurannya berapa toh videonya? Lumayan Besar toh. besar. Ini Ibu mulai dari sini. Aduh, lemot lagi, nggak bisa di play. Jadi nanti ada halaman header seperti ini. Nanti di sini ada video yang paling atas, yang paling terbaru. Nanti di bawahnya ada video-video yang bisa diklik sesuai pencarian itu. Yang kemarin-kemarin juga bisa dibuka ya, video-video yang sudah berlalu. Kan setiap hari ada update-nya toh itu? Iya, ada. Setiap hari bisa mengupdate beberapa video atau hanya dibatasi satu saja yang paling urgen atau gimana? Bisa beberapa video sesuai nanti ini web ini yang tidak lanjutnya itu pengguna atau siapapun bisa mengirim videonya, tapi dengan kata lain harus divalidasi dengan adminnya dulu itu. Harus bisa di-publish gitu. Nah ini aja macetmu. Iya, bentar. Laptopnya agak.
Nggak bisa dijalankan. Bentar. Agak. Bentar. Nggak usah lewat PowerPoint, Mas. Langsung layernya aja. Atau kalau ada webnya, lewat web saja. Mungkin lewat web lebih cepat mungkin ya Pak Him. Informasi Nah, terkait ini sudah nih. sosialisasi, workshop atau forum yang diselenggarakan oleh negara-negara Asia Tenggara. Untuk detail melihat forumnya dapat mengklik tombol watch. Pada masing-masing video atau forum yang Itu suaranya siapa, Mas Rian? Tim saya, Ibu. Ini video apa namanya? Video rekaman buat dikirim itu. mengenai apa itu Terus sendiri memiliki fitur untuk menulis berita, membaca, serta menyajikan berita. Adapun tim kami Seperti itu, halaman video. Ya, sementara sampun Pak Him, monggo. Mohon maaf, Masih Bapak. mute Pak. Ya, terima kasih, Rian. Kamu sebenarnya tugasnya di apa ini? Editing videonya atau membuat atau mengelola konten videonya? Pembuatan mulai dari awal codingan yang itu, Pak, halaman video juga. Oh, membuat halaman video dan kemudian mengisi kontennya. Iya, benar. Kalau nanti yang memaintenance siapa? Gimana, Kak? Yang mengupdate isi atau video-video, mengupload video yang baru itu? Nah, tidak lanjutnya itu adalah pengguna, Pak. Nanti penggunanya bisa dengan forum login, nanti mengisi kayak video-video dan keterangan video dan judul, nanti baru diupload. Tapi sebelum dipublish, tim DOS itu harus memvalidasi terlebih dahulu, baru bisa dipublish gitu, Pak. Jadi melalui verifikasi dari tim DOS ya? Ya, gitu. Oke. Ya, baik, Rian. Silakan saudara mundur dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan Salsabila. Salsabila. Baik, Bapak, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, Salsabila. Silakan untuk presentasi 10 menit maksimal, materinya di share screen, lalu nanti lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Baik, Pak. Izin share screen, Bapak. Yuk. Ya. Di slideshow? Oke, Pak. Lagi loading. Ya, oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Pirtus Simawan, SKOM MKOM, selaku dosen penguji 1, dan yang saya hormati Ibu Erna Zunia Astuti, MKOM, selaku dosen penguji 2. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Nida Cahyani
NIM A112020129982. Izin untuk mempresentasikan hasil laporan akhir program studi independen bersertifikat dengan judul Trip di PT Lentera Bangsa Benderang atau Binar Academy. Binar Academy merupakan salah satu dari mitra dari sekian banyak mitra pada program kampus Merdeka Studi Independen. Pada program ini, saya mengambil front-end JavaScript course. Melalui program ini, mahasiswa akan mendapat kesempatan belajar dan berkembang, sertifikasi, dan pendekatan hard skill, soft skill. Untuk mewujudkan 3 hal tersebut, Binar Academy memiliki 3 misi, yaitu saling menemukan, saling berproses, dan saling terkoneksi. Untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama, mengetahui pengantar dunia pemrograman, yang kedua, memahami dasar-dasar front-end, yang ketiga, menguasai dasar pengembangan front-end, yang keempat, membuat tampilan web dinamis dengan React.js, yang kelima, menggunakan API dari back-end, yang keenam, mengelola data dan dengan React Redux Management, yang ketujuh, melakukan deployment, dan yang kedelapan, kolaborasi tim pengembangan aplikasi. Untuk kegiatannya sendiri, itu dimulai pada 16 Februari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Materi-materi yang saya dapatkan itu di Google Classroom dalam bentuk PPT maupun PDF. Kemudian untuk FD Class atau Zoom Meeting itu dilakukan 3 kali seminggu, itu di hari Rabu, Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Namun selama bulan Ramadan kemarin, saya melakukan kegiatan kelas itu setiap hari, mulai pukul 4 pagi hingga 6 pagi. Kemudian di Binar Academy itu dibagi menjadi beberapa chapter. Untuk chapter sendiri itu terbagi menjadi 3 level silver, gold, dan platinum. Sebelum masuk ke chapter, kita akan dites dulu, dilakukan pretest untuk tolak ukur sebelum dan setelah memasuki chapter. Dan untuk menyelesaikan chapter, itu setiap 2 minggu sekali ada challenge yang harus dikerjakan dan dikumpulkan serta dipresentasikan. Untuk desain challenge-nya, untuk challenge pada chapter 1, saya membuat slicing UI menggunakan desain Figma. Dari desainnya itu sudah diberikan oleh tim Binar. Berikut GitHub dan Vercel serta screenshot dari project yang saya kerjakan. Kemudian untuk chapter 2 itu membuat solusi dari sebuah kasus dengan menggunakan JavaScript dan function itu pakainya Node.js. Berikut link GitHub yang saya kerjakan. Kemudian chapter 3 itu membuat sebuah project menggunakan React.js dan React Bootstrap yang berisi aplikasi to-do list. Berikut link GitHub, Vercel, serta screenshot dari program yang saya kerjakan. Kemudian chapter 4 ini dilakukan secara berkelompok. Satu kelompoknya itu berisi 3 orang untuk membuat routing website film yang data dari film yang ditampilkan itu menggunakan The Movie Database. Berikut link GitHub, Vercel, serta screenshot dari program yang saya kerjakan. Kemudian untuk chapter 5 itu setiap kelompok membuat halaman login register dan Google OAuth. Kelompoknya itu masih sama seperti yang chapter 4. Berikut link GitHub, Vercel, serta screenshot dari program saya. Untuk chapter 6 itu dan chapter 7 itu bentuknya masih sama seperti chapter 5. Bedanya itu chapter 6 itu membuat mengaplikasikan Redux State Management pada website film yang dibuat sebelumnya, dan chapter 7 itu melakukan deployment di Vercel. Namun karena sejak chapter 1 sudah di-deploy di Vercel, jadi untuk chapter 7 saya tinggal mengumpulkan link Vercel dari bebas chapter yang mau dikumpulkan. Kemudian final project sendiri itu dilakukan secara kolaborasi antara front-end JavaScript course dan back-end JavaScript course. Pada tim saya itu terdiri dari 3 orang back-end dan 4 orang front-end. Output dari kolaborasi tim ini membuat sebuah platform website pembelian tiket pesawat secara online dengan integrasi back-end dan front-end. Untuk aplikasi atau website yang dibuat oleh tim saya itu diberi nama Trip. Jadi Trip ini itu merupakan platform beli dan booking tiket pesawat secara online. Tiket yang disediakan itu berupa one way atau sekali penerbangan dan round trip atau pulang pergi. Untuk pembuatannya sendiri, websitenya sendiri itu
mengacu pada desain UI yang diberikan oleh tim Binar Academy. Namun, tim saya juga mengadaptasi dari desain tersebut untuk dijadikan desain UI buatan tim sendiri. Kemudian tech stack yang digunakan dalam proses pengerjaannya itu ada Next.js untuk framework-nya, Tailwind untuk stylingnya, terus juga menggunakan Reactive.js, Axios, dan Redux Toolkit. Kemudian proses pengerjaannya itu 2 sprint atau 4 minggu. Jadi sprint yang pertama itu kelompok saya mengerjakan slicing UI, terus sprint yang kedua itu mengerjakan konsumsi API dari tim backend yang udah jadi. Terus untuk proses pengerjaannya itu menggunakan metode Scrum, pakainya itu Trello, berikut link Trello yang saya dan tim gunakan. Untuk rilisnya itu ada Frame Vercel, GitHub, dan API sebagai berikut. Ibu izin menemukan aplikasi websitenya nggih? Ya. Ini adalah website dari tim yang saya buat. Itu jadi kalau misalnya belum masuk ataupun daftar, itu kalau mau cari tiket masih bisa. Tapi untuk memilih, itu nanti akan kembali ke halaman home lagi. Jadi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ini untuk halaman home-nya, ini destinasi lokal yang diminati. Kemudian untuk masuknya itu bisa dengan 2 cara, dengan email ataupun dengan Google. Untuk daftar juga dapat dengan email ataupun dengan Google. Kalau dengan email, saya diperintah untuk masukkan nama lengkap, nomor handphone, kemudian passwordnya. Kalau misalnya belum dikonfirmasi password akan muncul Reactive yang sudah berjalan pada website ini. Untuk melakukan pendaftaran itu nanti ada email yang masuk, kode OTP. Ada notifikasinya. Ada masuk email, Bu. Sebentar. Kayaknya loadingnya lama. Atau saya lanjutkan saja nggih, Bu. Saya kembalikan. Karena emailnya lama. Nanti ada masuk kode OTP-nya, Ibu. Terus nanti bisa melakukan pendaftaran. Jadi kalau misalnya daftar menggunakan akun Google, itu pakai Google OAuth. Akan muncul Reactive sudah masuk ke websitenya. Terus untuk misalnya mau pesan tiket pulang pergi dari Semarang, saya mau ke Jakarta. Ini untuk tanggalnya. Kemudian untuk penumpangnya itu 1 dewasa 1 anak. Untuk cari tiket ini ada sorting, maaf, bisa dari harga terendah, harga tertinggi,
bisa berangkat paling awal, berangkat paling akhir, kemudian bisa juga berdasarkan waktu, pagi, atau bisa berdasarkan maskapai. Misalnya Batik Air, maka akan muncul yang Batik Air saja. Kemudian jika dipilih, nanti mengisi detail penumpang, kenegaraan, nomor KTP, paspor, negara penerbit, dan berlaku paspornya sampai kapan. Dan ini untuk penumpang anaknya, tadi penumpangnya dewasa, kemudian ini penumpang anaknya. Ini kemudian berlaku sampai kapannya. Terus ini untuk pilih kursinya, kemudian klik lanjutkan, kemudian klik bayar. Terus bisa cetak tiket. Ini ada kode tiketnya. Kode tiket ini bisa dimasukkan ke cek pesanan untuk mengecek pesanannya statusnya bagaimana. Kemudian ini ada bantuan. Di website ini juga sudah menggunakan multi bahasa. Jadi kalau berubah jadi bahasa Inggris, maka akan tampilannya semua berubah menjadi bahasa Inggris. Jika dikembalikan ke bahasa Indonesia, maka semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia kembali. Ini ada notifikasi, bisa diklik, nanti akan jumlah notifikasinya akan berkurang. Kemudian pengaturan, ada ubah profil. Di sini bisa diubah profil, misal namanya saya ubah, diperbarui, nanti memperbarui. Notifikasi, pembelian, ini riwayat pembelian, sudah dibayar atau belum dibayar, atau seperti apa. Terus ini untuk keluarnya. Sekian Ibu, Bapak, maaf, ini ada responsifnya juga. Satu ini responsifnya. Website juga sudah responsif Ibu Bapak, jadi seperti ini. Sekian Ibu Bapak, mohon maaf, terima kasih. Itu aplikasi yang di mobile langsung diambil dari webnya ya Mbak ya? Iya Pak. Oke, kita lanjutkan tanya jawab ya. Saudara kan pekerjaan yang terbesarnya kan di final project-nya ya? Oke. Final project ini dikerjakan berapa orang? 7 Bapak. 7 orang. Sebaiknya di dalam final project saudara itu saudara jelaskan di manuskripnya. Final project-nya itu apa, kemudian tim saudara itu ada berapa, lalu perannya apa saja, nah termasuk diantaranya nanti Salsabila itu dapat peran di mana. Iya Bapak, untuk ya tim. kan? Iya. Nah kalau sekarang saya tanya saudara perannya di apa di dalam membuat web trip tadi, aplikasi trip tadi? Saya itu ke bagiannya itu di bagian login register sama slicing UI Bapak. Slicing register dan login register Google OAuth sama itu apa slicing UI. Itu harusnya saudara bahas lebih detail di dalam laporan saudara, ya. Jadi kalau saya lihat ini di dalam bab 3 toh, saudara sudah jelaskan ini ada final project-nya ini. Nah, kemudian di bab 4 itu saudara buat sendiri untuk menjelaskan project final saudara itu. Nah, khususnya adalah tentang pekerjaan kamu. Lebih detail ya. Jadi kamu jelaskan pekerjaan kamu lebih detail di dalam bab 4 itu, lalu gambaran dari seluruh aplikasi. Itu di bab 4, baru bab 5-nya saudara penutup. Oke, Bapak. Itu ya, itu revisi dari saya seperti itu. Lalu berikutnya, ya ini rada cepat nih Mbak ya, karena banyak ini, karena belum nuliskan kan saudara.
Ya, kalau saudara mendapatkan manfaat apa ini dari MSIB ini? Manfaat yang saya dapatkan itu ya Bapak, saya itu sebelumnya kan belum terlalu paham dengan React.js. Kemudian dari final project ini saya jadi belajar React.js tuh lebih banyak lagi, terutama karena final project ini menggunakan Next.js juga. Jadi otomatis saya belajar lebih lagi untuk belajar Next.js yang biasanya saya pakainya Bootstrap. Terus karena kelompok saya itu memutuskan buat pakai Tailwind, saya juga belajar Tailwind. Itu sangat manfaat bagi saya, Bapak. Untuk pengembangan selanjutnya, saudara akan belajar atau akan mengembangkan apa atau malah tidak? Untuk selanjutnya, mungkin saya akan mengembangkan website ini bersama teman-teman gitu, Bapak. Ya, masalahnya kan di dalam aplikasi ini saudara kan hanya kebagian kecil ya dari proyek itu. Nah, jadi kedepannya mestinya saudara tetap berminat untuk berperan di, kamu dapat di front end-nya berarti ya? Iya Bapak, front end-nya. Ya, jadi mungkin nanti harus mengembangkan diri untuk bisa sebagai programmer di back end-nya. Iya Pak. Atau malah keluar pindah ke FBS gitu. Enggak ya? Oke, ya Mbak Salsabila, saya kira laporan saudara perbaiki itu ya, jadi tambahkan ke bab 4-nya, di mana bab 4 itu isinya adalah tentang proyek Anda, menjelaskan tentang final project Anda. Ya, jadi bab 4 isinya adalah final project ini, timnya siapa saja, terus bagian saudara apa. Nah, kemudian saudara nuliskan pekerjaan kamu itu lebih detail, jelaskan. Setelah itu baru memberikan gambaran umum tentang keseluruhan proyek itu. Gitu ya, jadi itu bisa ada telling pengalaman dengan teman-teman. Nah, baru bab 5-nya nanti kesimpulan. Oke, Bapak. Itu ya. Baik, sanggup kok Mbak Salsabila? Pripun, Bapak? Sanggup memperbaiki itu dalam waktu ya maksimal 4 hari lah. Sanggup, Bapak. Ya, dalam minggu ini selesai ya. Oke, siap Bapak. Ya, kalau gitu saya kira cukup Mbak Salsabila. Tinggal yang terakhir itu siapa ini? Oh, Rifki ya. Oke, Mbak Salsabila, silakan saudara tutup. Oke, terima kasih Bapak, Ibu. Izin live ya Bapak, Ibu. Ya. Ini Senin acaranya jembruk-jembruk ini. Iya Pak. Ya, ada rapat di FEB, ini tadi ada Mandiri. Nanti sore siang KP nguji juga. Ndi si Rifki kok malah suwe? Iya, ini katanya rada aneh tadi. Wis metune kari dhewe, kari dhewe malah. Iya. Terus juga belum barusan upload ya, udah upload ya ini ya? Iya. Bimbingannya Berna ini? Iya Pak. Kene ya tak bimbing ke jalan yang benar, kata tine kayak ngene. Saya bimbing seksi ini, Bu. Jadi saya itu ya kena bocah ini. Ada satu mahasiswa yang sudah selesai, kita wis ACC kok ora maju-maju. Tak seneni ora maju-maju. Katanya gula darahnya tuh tinggi. Piro tinggine? Wah, di atas 500 kok, Pak. Dulu kok sampai ngono. Nah, terus baru gue ya sampai sekarang enggak ada kabar lagi. Terus saya tanya ke Pak Devri.
Apa diambil alih Pak Devri? Enggak itu Pak. Lah kok iso Pak diambil alih? Bocahnya ora ono kabari ya. Oh. Ada tata kelola yang salah dari kampus kita. Jadi bocahnya iso suwe malah iso bener. Endi iki bocah iki kok malah ra masuk-masuk ki? Jangan-jangan atau enggak ikut grup ya? Ikut toh? Ikut kok, Pak. Kalau nggak ikut nggak bisa upload toh, Pak. Nah, ki ya. Rifki ra. Iya, Bu. Wes, saya sudah dimulai. Baik. Sebentar, Bu. Baik kok sebentar gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Erna Juniastuti selaku dosen penguji 1 sekaligus dosen pembimbing saya, dan yang terhormat Bapak Pak Heri Bertus selaku dosen penguji 2 dalam sidang MSIB ini. Baik, selanjutnya izin untuk share screen ya, Ibu atau Bapak. Sebelumnya apakah suara saya sudah terjelas masuk? Ya, sudah. Oke. Di sini yaitu saya akan membahas dari isi laporan akhir saya, yaitu bertema Capstone Project Front End Engineering Career with React.js. Nah, disclaimer dulu sebelumnya, program ini merupakan bagian dari program pelatihan Front End Engineer Career with React.js yang diselenggarakan oleh Mitra Altera Academy di program Kampus Merdeka. Proyek ini dilakukan secara berkelompok dan berkolaborasi dengan beberapa bidang lainnya. Dengan jalan Project Capstone Travel Booking App, temanya itu yang merupakan suatu tantangan sebagai syarat kelulusan pelatihan Front-End Engineering Career with React.js ini. Oke, selanjutnya di sini ada table of content. Pertama ada about, latar belakang, team, Figma tools, starter folder, flowchart, atau tools MVP, hasil output, dan sertifikat penghargaan. Sama about ya, ini judulnya seperti yang tadi, Front End Engineering Career with React.js di PT Marka Kreasi Persada. Lalu lanjut latar belakangnya. Latar belakang atau backgroundnya yaitu mengambil tema travel ini karena pada era digital internet mengubah cara perjalanan dengan kemudahan memesan tiket kereta dan hotel. Website TripS hadir untuk memberikan pengalaman perjalanan yang efisien melalui pesanan tiket kereta api dan akomodasi hotel online. TripS adalah website perjalanan yang menyediakan pemesanan tiket kereta api dan hotel secara online dengan cepat dan aman. Pengguna dapat mencari, membandingkan, dan memesan tiket serta akomodasi hotel sesuai preferensi mereka. Fitur lainnya termasuk informasi lengkap tentang hotel, gambar, fasilitas, ulasan dari tamu sebelumnya, serta harga dan ketersediaan kamar secara real time. Tujuan website ini adalah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencari kenyamanan, kemudahan, dan keamanan dalam merencanakan perjalanan. Dengan TripS, pengguna diharapkan dapat merencanakan perjalanan secara efisien dan memiliki pengalaman perjalanan yang menyenangkan. Lalu ada our team, jadi di sini karena proyeknya tim, itu ada ini tim saya Alfrito, Fadli, Fauzia, dan saya. Lalu ada ini Figma, dan di sini ada link untuk sebelum membuat websitenya, ada Figma jadi berupa prototype seperti itu. Lalu lanjut ada tools. Nah, tools ini yang itu berisi yang saya gunakan dalam membuat website ini, yaitu pertama ada Visual Studio, GitHub, Vite, React.js, CSS, Jotile, Tailwind, SWR atau Style Will Validate, JavaScript. Lalu selanjutnya ada structure foldernya. Jadi
project caption ini struktur foldernya kurang lebih seperti berikut, ada aset, komponen, global, helpers, jotai, layout, pages, skema, service. Lalu lanjutnya yaitu ada flowchart-nya. Jadi sini saya mengambil salah satu contoh flowchart yang ada di halaman pesanan hotel. Jadi kurang lebih seperti ini, cara menggunakannya. Pertama, ketika sudah masuk, di samping sidebar fitur pesanan hotel, lalu masuk ke daftar pesanan hotel, habis itu menunggu pembayaran apabila ada yang belum, lalu lanjut misalnya sudah membayar dan pesanan aktif, misalnya di filter apakah menemukan pesanan atau tidak. Kalau iya, lanjut ke sini, apabila sudah membayar sudah, dan sudah masuk ke halaman nota seperti invoice hotel. Habis itu selesai. Kurang lebih seperti itu. Kalau belum, nanti masuk ke sini terlebih dahulu, masuk ke daftar pesanan hotel, di filter lagi. Lanjut ke key activity sukses atau MVP. Jadi di dalam project caption project ini ada beberapa MVP yang sebagai kelompok saya daftarkan. Pertama ada landing page, manage customer, manage tickets, manage hotel room, view transaction, dan view transaction status in real time. Oke. Lalu lanjut, di sini ada hasil outputnya. Dan hasil outputnya ini untuk halaman loginnya. Dan ini untuk header halaman daftar KA. Dan ini untuk halaman dashboard. Lalu ada halaman pesanan hotel. Masih sama di dalam detail halaman pesanan hotel. Masih sama, kurang lebih seperti ini. Ini juga masih sama di halaman detail pesanan hotel. Dan berikut ada sertifikat penghargaan. Ini yang berikut yang saya dapatkan hasil dari mengikuti studi independen batch 4 ini dari Mitra Alter Academy. Lalu lanjut saja untuk ke deploy-nya. Saya contohkan demonya terlebih dahulu. Jadi sebelum memasuki web ini, jadi saya membuat websitenya ini, yaitu role-nya bagian admin. Jadi untuk mengecek status data-datanya, jadi sebelum masuk, admin silakan memasukkan data terlebih dahulu. Masuk. Nah, di sini ada beberapa menu atau fitur. Pertama ada dashboard, stasiun, kereta api, tiket kereta api, hotel, pengguna, pesanan kereta api, pesanan hotel. Jadi untuk karena ini tim, saya pribadi hanya mengerjakan beberapa fitur, yaitu di halaman dashboard ini, lalu di halaman stasiun dibuat pembuatan header-nya saja, lalu di pesanan hotel di fitur ini. Oke, saya jelaskan demonya terlebih di dashboard. Di dashboard isinya kurang lebih seperti ini. Ini ada berupa data pengguna, ada hotel, ada kereta, dan pesanan. Untuk pesanan ini diambil datanya dari aplikasi mobile-nya. Nanti user yang baru akan masuk seperti ini. Lalu lanjut ke ini adalah transaksi. Jadi apabila sudah transaksi akan masuk di sini seperti ini. Ini bisa kita fiturnya aktif, bagian-bagian ininya, misal kita cek. Nah, jadi dia bakal mengetik dulu, lalu langsung akan mencari atau menfilternya menggunakan debouncing. Ini juga kita bisa atur tanggalnya. Nah, tidak ada. Untuk sebentar. Nah, untuk pesanan hotel ini kita bisa klik, nanti akan muncul detail pesanan hotel.
Ini datanya sudah masuk menggunakan database, karena ini berkolaborasi jadi bagian, back-end-nya yang membuatnya. Lalu ada fitur CRUD-nya ada di halaman, stasiun. Dan ini pun bisa kita langsung tambah datanya secara real time. Contoh kita akan menambahkan data stasiun, misal kita masukkan nama stasiun, Pulau 84, domisili, tambah, simpan. Lalu kita simpan dan akan langsung tertambah di sini datanya tanpa harus merefreshnya terlebih dahulu. Lanjut ini juga fiturnya bisa difilter juga dari abjad dari terkecil terbesar lalu dari besar terkecil. Nah, sudah. Lalu di sini juga bisa kita edit contoh yang Bandung ini. Bisa kita edit, bisa jadi Bandung 2. Lalu kita simpan, ubah. Dan akan langsung secara ini teredit. Lalu ini juga bisa dihapus, contohnya saja langsung kita hapus contoh data stasiun ini yang Bandung tadi. Coba kita hapus. Dan data pun akan terhapus langsung. Dan untuk fitur yang lainnya kurang lebih sama, cuma bagian saya hanya fokus yang tadi ini aja, mengerjakan dashboard, pesanan hotel, dan header di bagian ini, daftar stasiun. Untuk di daftar kereta api kurang lebih juga sama, ini juga bisa diubah. Seperti ini. Ya, kita lanjutkan aja Mas, tanya jawab. Oke, baik. Ya. Terima kasih sebelumnya. Mas Rifki, kamu kegiatannya apa selain kamu ikut MSIP? Saya itu Pak, masih ada perkuliahan 1 matkul sama kerja sampingan sih Pak, kecil-kecilan gitu kayak apa, Maxim seperti itu. Maxim apa kerja apa? Iya kayak gitu Pak, Maxim kayak nganterin barang atau makanan gitu sih Pak. Oh, ikut Maxim kamu? Iya Pak, kalau lagi longgar waktunya. Oh gitu. Apa masih keburu kamu kerja seperti itu kan sampai malam? Ya, ya dibisakan Pak, insya Allah maksudnya bisa bagi waktunya dikit-dikit. Oke. Kamu yang pertama saya to the point ke laporan kamu ya. Ya Pak. Yang pertama di kata pengantar itu kamu ucapan terima kasihnya itu urut dari rektor ke dekan baru ke kaprodi. Kamu buka kata pengantarmu. Gimana buka laporan akhir saya Pak? Ya, laporannya. Dicatat. Ya bentar Pak. Iya, di bagian kata pengantar ya betul. Ya, nah itu kan nomor 2-nya itu Pak Dekan dulu, Pak Abdul Syukur, baru yang nomor 3 Pak Sri Winarno. Baik Pak. Ya, terus kemudian kamu setiap tabel itu ada judul dan juga gambar. Coba kamu masuk ke halaman yang ada tabel kegiatanmu itu. Misalkan halaman 11, 12 tuh. Masuk tabel yang di mana Pak? Kamu masuk halaman 12 coba. Masuk halaman 12. Ya ini Pak. Nah itu kan sebenarnya tabel toh. Iya Pak. Nah itu kan tidak ada identifikasi tabelnya. Mestinya kan kalau tabel berarti di atas ada judulnya. Ini tabel apa? Tabel nomor berapa? Judulnya apa itu? Oh, maksudnya yang ini Pak, ini sebenarnya bukan tabel sih Pak, tapi hanya dikasih apa ya, berupa PDF gambar dari pihak Alteranya gitu Pak.
Meskipun itu gambar, tapi ini kan maksudnya tabel satu nih. Oh Ya, iya Pak. ini kan Baik-baik. sebenarnya kan daftar jadwal kegiatan toh. Iya Pak. Makanya ini kamu yang atas ini typical D, ini kamu hapus ini. Kamu beri judul sendiri. Tabel 1, ini apa? Kegiatan ya. Daftar kegiatan kelas tanggal 16 sampai dengan 12 Februari. Ngono. Baik. Semuanya ini juga nggak ada atau ini project class 15 Mei. Nah, ini semuanya diberi judul tabel. Paham, Mas? Paham, Pak. Ya, terus berikutnya gambar-gambar. Kalau saudara seperti misalkan gambar flowchart, ini kan sudah ada toh? Gambar 35 flowchart ya kan? Iya, Pak. Ya, nah tapi yang di bawah, yang di layout outputnya tidak ada sama sekali. Nah, Betul, Pak, coba ya. kamu masuk ke halaman 35, 36, itu kan nggak ada. Itu kan gambar-gambar semua sebenarnya. Mulai gambar. Iya Pak, betul. Iya, gambar. Ya, jadi itu semuanya kamu identifikasi semua. Gambar apa, ini gambar nomor berapa, judulnya apa, sumbernya mana, itu kan harusnya kamu tulis seperti itu. Ini maksudnya gimana Pak? Sumber gimana? Saya sudah mengasih di sini Pak. Sumber? Ya gambar itu sumbernya dari mana? Hasil dari project saya Pak. Ya kamu tulis sumber project, final project itu toh. Ya Pak, baik Pak. Mudeng, udah? Iya Pak, paham Pak. Oke. Ya. Nah terus kemudian kalau saudara menjelaskan menampilkan program misalkan ya, halaman 30 misalkan. Di halaman 30 itu saudara nampilkan program apa itu? Tampilan header itu kan yang mana? Yang atas toh? Iya Pak. Nah, program ini apa ini maksudnya? Oh, misalkan halaman 29, nah ini yang ada judulnya. Gambar file code halaman dashboard. Ya. Ini cuman coding toh. Ini maksudnya apa ini? Kan nggak ngerti. Orang kan nggak bisa baca nih. Nah, kalau saudara memang ingin menampilkan codingnya, maka coding-coding itu sebaiknya dimunculkan di dalam lampiran. Ya, jadi dijadikan lampiran saja bahwa ini adalah list code untuk halaman dashboard misalkan gitu. Terus nanti saudara gawe lagi ini ada coding atau daftar program untuk bagian header misalkan gitu. Nah, itu ada di dalam lampiran. Kecuali saudara ingin menjelaskan sesuatu hal yang spesifik dari program tersebut. Nah, tapi tentunya tidak perlu semuanya, ya kan? Model input-inputnya ini juga nggak perlu dimunculkan, tetapi lebih kepada menjelaskan tentang algoritmanya. Ya, jadi di prosedurnya saja mestinya. Itu kalau saudara ingin menjelaskan. Itu tentang penampilan program ini ya. Jadi, nah kan list kamu screenshot, template kayak gini kan. Nah, terus tidak ada penjelasan juga. Ini maksudnya apa ini? Ya, kalau orang yang tidak ngerti program kan ya nggak mungkin ngebaca ini. Ya Pak. Ya oke. Nah, lalu saudara ini kan ada 2 tahapan ya kerjaan. Yang pertama saudara ini sebenarnya belajar, ya. Iya Pak. Belajar. Terus di dalam belajar itu pasti ada apa istilahnya challenge atau tugas-tugas kecil ya. Iya. Nah, lalu setelah terakhir kamu ada final project kan gitu kan? Ya betul Pak. Nah, di bab 3 saudara tuliskan sebenarnya sudah ada yaitu tentang pekerjaan saudara. Yang pertama tempat saudara belajar sudah. Kemudian jadwal saudara pekerjaannya, misalkan selama saudara belajar lalu saudara membuat produk-produk kecil, tugas-tugas. Itu tugasnya apa saja? Itu akan lebih baik kalau saudara munculkan di situ di bab 3. Ya, kamu ada berapa challenge toh sebelum ke final project?
4, Eh, 5? challenge-nya cuma ada 2, yang pertama itu individu mini project, yang keduanya yang terakhir ini Pak, yang kolaborasi Oh, capstone. cuma individu project itu ada berapa project? Cuma 1 Satu. Pak, cuma 1. Sudah dimunculkan belum di bab 3? Belum Pak, ini fokus saya ambil yang capstone. Oke, jadi yang bab 3 itu kamu ceritakan tentang pekerjaan belajar kamu, proses belajar kamu. Nah, sampai dengan kemudian bab 4 itu isinya baru final project kamu. Kamu kan bab 4 tidak ada tuh. Ya, jadi apa yang kamu kerjakan di bab 3 ini mulai dari final project mestinya masukkan di bab 4 saja. Nah, diberikan satu penjelasan, bab 4 ini kamu kerjanya dengan tim toh. Iya Pak. Siapa saja timnya dan apa peran dari masing-masing tim itu. Kalau itu menjadi back-end, back-end-nya di mana, kalau front-end, front-end-nya di mana. Nah, kemudian saudara jelaskan, saudara masuknya sebagai back-end atau front-end? Saya front-end Pak. Di front-end. Nah, front-end bagian apa yang kamu kerjakan? Tadi Nah, ya. itu dituliskan, lalu setelah itu dibahas lebih detail. Ini yang kamu kerjakan toh, ini toh yang ada di bab 3 ini toh. Iya Pak. Nah, itu masukkan ke bab 4 bahwa tugas kamu itu ini. Ya, ini jelaskan. Nah, jadi penjelasannya ya gambar-gambar itu, tapi jangan listing seperti ini. Ya, kalau saudara tidak akan menjelaskan algoritmanya, nggak usah dimunculkan seluruhnya. Tapi kalau ingin menjelaskan, ambil bagian dari program itu yang ingin saudara jelaskan. Ya, misalkan saudara, saya lihat di sini membuat routing misalkan ya. Iya. Nah, routing. Ini saudara menjelaskan routingnya apa ini? PET 1 daftar kereta api, PET 2 tambahkan. Nah, ini apa ini Mas UTI? Nah, kalau saudara ingin menjelaskan enggak, kamu blocking saja yang mulai dari database-nya ini, ya toh. Nah, terus kamu jelaskan, apa sih maksudnya PET-PET ini? Elemen tambah pengguna, edit pengguna ini. Tapi sebenarnya ini kan masalah growth ya. Ya Pak. Nah, ini kamu jelaskan saja, nggak apa-apa kalau pengen menjelaskan, tapi jangan diblok semuanya. Ya, jadi hanya bagian program, kemudian saudara jelaskan. Ini maksudnya jelas ke opo, ini maksudnya nggak ke opo. Ini loh cara ini adalah program atau coding untuk melakukan transaksi. Nah, pertama saudara akan load fungsi apa, ya, terus kemudian entry-kan apa. Nah, itu kalau mau menjelaskan seperti itu. Ya, jadi itu detail kamu tuliskan di bab 4. Nah, bab 4 itu juga nanti akan menjelaskan setiap gambar. Jadi jangan saudara buat gambar mati. Ini kan gambar-gambar mati semua. Mulai dari halaman 26, nah ini gambar-gambar mati semua. Gambar tempel ke, lalu tidak dibahas sama sekali. Ya, ini dashboard. Ya, dashboard itu isinya apa? Kamu jelaskan elemen dashboard ada apa saja, fungsinya apa saja, kan gitu. Paham, Mas? Paham Pak. Misal tadi saya nggak mau, misal saya tidak ingin menampilkan source code-nya, berarti hanya didaftarkan di daftar lampiran saja gitu Pak? Betul. Nah, kalau saudara tidak menjelaskan source code-nya, maka kan saudara harus menjelaskan program saudara nih, objek yang saudara buat. Nah, saudara membuat project itu sebenarnya udah benar nih cara gambarnya, tapi jangan semuanya. Contoh di login. Login itu yang ditampilkan ya loginnya saja, jangan dengan layar seluruhnya. Kamu lihat laporanmu di halaman 26. Iya Pak, ini. Ya toh? Terus halaman 28 ini kan saudara sudah menampilkan halaman dashboard. Nah, udah benar yang saudara buat. Nah, jelaskan di dashboard ini apa. Terus kamu ya seperti ada sales gitu ya. Apa baiknya dari dashboard saudara ini? Nah, itu dituliskan, diberi penjelasan. Nah, terus kalau saudara tidak menjelaskan programnya, program ini diambil, tempelkan ke dalam lampiran. Nah, setelah itu baru saudara tampilkan keseluruhan hasil dari aplikasi ini, termasuk pekerjaan teman-teman kamu, toh.
Ya, Pak. Nah, itu yang ada di dalam halaman 35 dan seterusnya. Nah, itu semuanya boleh tampilkan di situ. Ini adalah gambar tentang daftar pesanan hotel. Di dalam layar ini ada tampilan apa saja, terus fasilitas atau menu atau transaksi apa yang bisa dilakukan oleh user di dalam halaman ini, saudara jelaskan itu. Itu. Terus baru nanti bab 5 itu adalah kesimpulannya. Bab 5 baru kesimpulan. Ngono, Mas. Baik, Pak. Berarti ini walaupun kelompok, tapi berarti tetap tugas setiap timnya saya jelaskan, Pak? Enggak. Saudara hanya menjelaskan detail pekerjaan kamu saja. Nah, sedangkan nanti di akhir dari bab 4 itu baru ditampilkan keseluruhan hasilnya. Tapi tidak usah rinci dari pekerjaan teman-temanmu, tapi hasil semuanya saja, tapi kamu tetap beri satu penjelasan. Nah, yang perlu dijelaskan rinci hanyalah pekerjaan yang kamu lakukan. Muncul, Mas. Baik, Pak. Berarti Nah, yang Sudah paham belum, Rifki? sudah, Bu. Berarti yang mini project tetap saya ini ya, isi di dalam laporan ini nanti ya, Bu ya? Ya, cuman pekerjaannya saja, enggak usah tampilannya. Kamu mini project itu buat apa? Kan cuma satu, toh? Iya, Pak. Cuma satu. Nah, kamu munculkan aja ini project mininya seperti ini, rasa detail. Yang kamu jelaskan sendiri dalam satu bab itu hanyalah pekerjaan kamu itu di final project. Baik, Pak. Mudeng. Nah, kamu harus melakukan pekerjaan perbaikan ini cepat, Mas. Jadi ya 2-3 hari ini kamu harus bertapa dulu ya untuk menyelesaikan itu. Maksimnya ditinggal dhisik sebelok kan iso itu. Nah, baik. Fokus dulu. Iya. Karena ini kan ada konversi mata kuliah juga atau di sini. Iya, Pak. Nah, kalau laporan seperti ini kan sebenarnya sangat prematur, sebenarnya masih asal badi gitu loh. Kaidah laporan akademiknya belum masuk karena seperti tabel kamu tidak beri nama, lalu gambar juga tidak diberi nama. Nah, itu kan masih buruk gitu. Maksudnya yang tadi beri nama itu beri nama di mana, Pak? Kayak bikin sub. Nah, itu kan kamu sudah beri nama itu di gambar kamu itu. Ada gambar berapa itu 217. Gambar apa kuwi. Nah, itu kan seperti itu. Lalu kamu jelaskan. Kalau kamu tidak menjelaskan programnya, ya kamu jelaskan isi dari itu. Misalkan kamu tunjukkan saja apa yang ya di atas gambar itu apa? Ini. Nah, login ya toh. Iya, Pak. Nah, kamu tampilkan loginnya aja. Kalau ini kan kamu screenshot dari layar terus template teplok ngono toh. Iya, Pak. Ya, nah kamu edit lah. Hanya loginnya saja yang dimunculkan. Mudah ya? Mudah-mudahan. Nah, itu terus kamu tulisi itu adalah gambar, saya tetap dicatat aja. Itu adalah gambar 3 berapa kan, tapi karena saya minta itu nanti digeser ke bab 4. Maka itu menjadi gambar 41 misalnya ya toh. Iya. Gambar 41 adalah login untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, jelaskan login ini terdiri dari ini. Ya, terus perilakunya jika user itu belum terdaftar, maka disediakan pilihan untuk pendaftaran di mana itu. Ada enggak tahu pendaftarannya situ? Tidak ada, apa ini bagian Terus roll piye ini belum ada pendaftarannya nanti? Ya, pendaftarannya katanya ada di bagian apps-nya di Flutter, Pak. Bagian Flutter ini cuma role-nya admin, bukan buat user. Bukan di bagian kamu. Bukan, Pak. Jadi ini murni saudara hanya membuat login bagi mereka yang sudah daftar. Iya, Pak, betul. Saya hanya mengikuti slicing Figma-nya aja yang dibuat. Ya, enggak apa-apa. Saya tahu itu karena kan memang ada model yang
daftarnya itu disendirikan, ada yang daftarnya dimasukkan ke dalam bagian login. Nah, kalau saudara ini kan membuatnya pendaftaran disendiri, lalu login Anda murni sendiri. Berarti login ini hanya mengakses tabel user, toh? Iya. Oke, nah terus kalau ada kesalahan login gimana? Nah, itu kamu jelaskan di situ. Ya, Pak. Mesinnya kan ono, toh? Ada sudah divalidasi. Itu kamu jelaskan di situ, itu kan nggak ada atau di Ya. laporan kamu. Nah, ini kamu jelaskan detail. Tapi itu dimasukkan di dalam bab 4 sendiri. Ya, jadi bab kamu itu nanti dalam laporan ini ada 5 bab. Ya, Pak. Paham ya? Paham belum, Nang? Putus sih. Wah, putus sih. Meneng bae yo. Oh. Ya. Nah, itu. Rifki? Oh, putus, Pak. Iya. Ya. Mumet dadi putus nih, ana panggilan Maxim ya. Itu orderan Maxim putus. Aduh. Nobat gitu dadak. Ya. Nah. Mas Rifki. Bu, saya masuk ini aja, saya masukkan di WA-nya aja Bu Erna, saya tulis di WA-nya. Ini timbang nunggu nyambung meneh. Suruh masuk semua aja ya, Pak. Suruh masuk semua ya. Boleh, ya. Gimana? Tulis savingnya. Leburan, orang itu sepeda mau ya? Orang rokok, orang kafe lho ya. Bodoh, anut Pak Bil. Mau ke kantor Bapak? Pak motor. Kamu Pak motor apa wae? Lah fotomu bareng atau dulu? Di Rifki ini malah hurung Yuan. Nah, Rifki ini hilang tenan no ini. Nggak genah ini. Ya, baik Mas Ryan, Mbak Sabila, dan Mbak Nurul ya. Tadi sudah ada beberapa catatan dari penguji saudara maupun pembimbing saudara. Tolong itu diselesaikan atau diperbaiki supaya selesai di akhir minggu ini, maksimal hari Jumat ya. Maksimal hari Jumat sudah harus ditandatangani oleh penguji maupun pembimbing. Itu kan ada formnya ya. Oke, ya tentu laporan ini semuanya lulus semua, hanya persoalan dinilai saja, ya kan? Karena ada konversi mata kuliah yang harus dipertanggungjawabkan, dan tentu kalau laporannya acak-acak yo ojo lah, ya. Tentu laporan untuk MSIB pasti di atas laporan KP. Nah, karena KP itu kan orang dikonversi. Nah, sedangkan saudara ini MSIB dikonversi. Jadi ya laporannya harus lebih baik. Setara dengan skripsi lah. Malah harusnya lebih tinggi karena skripsi itu aja cuma 4 SKS.
Sedangkan ini bisa berapa SKS? 10, 12 SKS. Nah, kan luar biasa banget itu. Ya, jadi tolong perhatikan perbaikan itu. Ada pertanyaan mungkin dari penjelasan saya? Untuk sekarang belum ada, Pak. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ujian pada rangkaian ujian pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya tunggu perbaikannya untuk ditandatangani pembimbing maupun penguji maksimal hari Jumat minggu ini. Jadi, tanggal pirawi? Tanggal 28 ya, tanggal 28 baru selesai. Ya, saya kira bisa itu membuat seperti itu. Oke, selamat atas pekerjaan saudara, Bu Erna, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini, saya putuskan hubungannya ya. Iya Pak. Oke, Selamat buat semuanya ya. Terima kasih, Bu. Ya.